yang selalu dapat syafaat. Baiklah, teman-teman dan rekan-rekan Rekanita yang sudah bergabung, di sini saya selaku pembawa acara akan membawakan acara dan membacakan susunan acara kita pada sore hari ini satu persatu. Yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini yakni pemaparan materi mengenai jurus jitu ranking 3 besar SKD CPNS oleh kedua pemateri kita, yakni ada Mbak Putri Ardista Nursisda dan Mas Muhammad Agung Khairuddin. Kemudian adalah penutup yang terakhir. Baiklah teman-teman dan rekanita semuanya, langsung saja mari kita buka acara pada sore hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kepada seluruh peserta serta hadirin saya persilakan untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dan peserta disilakan untuk duduk kembali. Baiklah, teman-teman dan hadirin sekalian, kita langsung mengajak ke acara inti kita pada sore hari ini, yakni pemaparan materi mengenai jurus jitu ranking 3 besar SKD CPNS, yang dalam hal ini akan dimoderatori oleh rekan Ahya. Sebelum itu akan saya bacakan sekilas mengenai kurikulum vitae beliau. Beliau adalah rekan Ahya Mujahidin yang lahir di Nganjuk 8 Juni 1993 dan saat ini beliau berdomisili di Tanjung Tani, Prambon Nganjuk. Beliau adalah alumni pendidikan biologi Universitas Negeri Malang dan saat ini sebagai pengajar di SD Islam Plus Ulul Albab Nganjuk dan di MTS Sunan Ampel, Prambon Nganjuk. Baiklah, itu sekilas kurikulum vitae dari moderator kita pada sore hari ini. Kepada rekan Ahya, dipersilahkan. Baik, terima kasih rekan Nita Fahma atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apakah sudah terdengar suara saya? Baik, terima kasih. Mohon izin saya akan memoderatori pada acara sore hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita bisa bertemu dalam ruang Zoom yang akan
berbincang-bincang bersama orang-orang sukses yang sudah kita hadirkan di sini. Ada pemateri satu yaitu, wah ini saya manggilnya apa ini? Mbak gitu aja ya biar kelihatan akrab. Mbak Putri Ardista Nursisda Mawangi, dan pemateri kedua yaitu Mas Agung. Ya, Mas Agung. Baik, untuk mengefisiensi waktu, terlebih dahulu saya akan bacakan kurikulum vitae singkat dari pemateri pertama, yaitu beliau adalah Mbak Putri Ardista Nursisda Mawangi. Beliau lahir di Malang 17 Oktober 1995. Saat ini beliau adalah tenaga pendidik, dosen teknik mesin Universitas Negeri Malang, kemudian juga reviewer jurnal pemakalah, kemudian beliau juga telah sukses lolos CPNS di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga sangat tepat sekali sore hari ini kita bisa berbincang bersama beliau. Ya, apakah sudah bergabung, Mbak Putri? Sudah. Ya, sudah, Mas. Oh iya. Oke, baik. Sahabat-sahabat yang sudah bergabung, marilah kita dengarkan bersama, marilah kita simak bersama penjelasan tips dan trik dari beliau Mbak Putri Ardista Nursisda Mawangi. Kepada Mbak Putri kami persilakan. Boleh nggak saya share screen atau Masnya yang share screen? Dari rekan Zen mungkin share screen. Oke, baik. Atau langsung dari Mbak Putrinya? Langsung Saya dari mau Mbak share Putri. screen punya saya aja, Mas. Oke, siap. Oh ya, monggo. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenal. Ya, nggak apa-apa, telat ya jawabnya. Perkenalkan ya, saya ulangi lagi. Nama saya Putri Ardista. Saya lahir di Malang, asli Arek Malang. Untuk saat ini saya juga sudah dijelaskan tadi menjadi tenaga pendidik di Universitas Negeri Malang. Kemudian mungkin di sini banyak yang tidak kenal saya karena posisinya saya ini eksternal ya, bukan dari Majelis Alumni IPPNU, tetapi saya dari Universitas Negeri Malangnya. Oke, langsung saja. Masuk, suaranya kurang keras sedikit. Oke. Kurang kedengaran. Untuk ini sudah jelas suaranya? Jelas. Oke, suaranya sudah jelas ya kalau begini. Jadi langsung saja, karena sudah introduction, saya langsung saja ke materi ya. Oke. Saya awali dulu dengan sebuah quote dari Dare Royal, American football player. Luck is what happens when preparation meets opportunity. Artinya apa? Keberuntungan itu adalah terjadi karena pertemuannya kita punya yang namanya preparation atau persiapan dan juga bertemunya dengan peluang. Jadi kalau Anda sudah siap-siap plus ketemu sama peluang, maka itu dikatakan juga keberuntungan. Itu maksudnya ya. Nah, quote ini fungsinya apa? Nah, karena apa? Karena saya ngelakoni dewe apa ya bahasa Jawa. Jadi santai aja ya ngobrolnya. Ini kan pengalaman sharing-sharing ya. Jadi saya tuh merasa seperti ini. Saya termasuk hoki gitu. Nah, apa yang akan saya sharingkan ke teman-teman semua di sini? Yang pertama itu ini saya berdasarkan pengalaman pribadi ya, pure tanpa teori-teori. Kalau masalah teori-teori yang lain, bagaimana teknisnya mengerjakan, saya rasa di internet juga sudah banyak. Jadi saya ini pure, ini murni dari saya. Ya, yang pertama yang saya lakukan dulu adalah kenali formasi. Kemudian yang kedua, pahami passing grade SKD. Kemudian yang ketiga, kalibrasi kemampuan. Keempat, framework mengerjakan SKD.
Langsung saja yang pertama, kenali formasi CPNS. Nggak usah basa-basi, ini adalah kartu peserta ujian CPNS saya SKD tahun 2019. Nah, yang sebelah kiri itu ya, yang ini itu dikatakan instansi saya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti. Oke, flashback lagi di masa itu ya. Saya itu baru lulus bulan Oktober kalau nggak salah. Baru wisuda di bulan tersebut. Dan sebulan kalau nggak 2 bulan setelah itu langsung ada bukaan CPNS. Jadi saya daftar. Nah, kenapa saya daftar? Karena ada peluang. Kenapa ada peluang? Ternyata di UM membuka formasi yang kebetulan saya ini memenuhi kriteria tersebut, linear. Nah, makanya saya daftar di situ. Nah, akhirnya saya daftar, lolos administrasi, dan sampai pada titik nanti juga Anda juga sama ya, untuk yang 2021, itu harus seleksi administrasi dulu. Nah, tetapi yang harus ditanda kutip adalah ada kasus yang sampai saat ini itu sudah terlanjur, sudah lulus sampai SKB, kemudian dibatalkan kelulusannya karena ternyata jurusannya tidak linear. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Ya namanya sistem ya, sistemnya cuma satu, kemudian juga banyak yang daftar, sehingga yang namanya sistem itu kan pasti ada bug-nya ya. Ya sehingga Anda lolos administrasi padahal jurusannya tidak linear. Nah, makanya dipastikan linear dulu daripada sudah terlanjur ujian, sudah SKD, SKB, lah kok dibatalkan. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Kenapa kok seperti itu? Karena sudah diatur di undang-undang ya. Jadi nggak bisa ditawar. Nah, itu yang pertama harus diperhatikan. Jangan sampai keliru milih instansi, kemudian juga jangan salah pilih formasi dan kualifikasi pendidikannya. Jadi paham ya? Oke. Jadi di sini formasi itu penting. Nah, bagaimana Anda nanti memilih formasi, mencari info-info tersebut, itu biasanya langsung keluar di www Kemendikbud CPNS ya, itu nanti keluar di sana formasi-formasi apa yang dibutuhkan tenaga pendidikan kalau Kemendikbud ya, kalau Kemendikbud. Nah, ini juga beda ya, karena saya Kemendikbud Dikti, nanti sistemnya agak berbeda dengan yang Kemendikbud di Pemprov dan juga Pemkot. Dan nanti silakan bisa tanya temannya yang lain yang di Pemkot sama Pemprov itu sistem masukannya gimana. Sepertinya kalau yang saya ketahui selama ini ya, jadwalnya agak beda. Jadi tanggal berapa sampai berapa itu bagian dikti, tanggal sekian sampai sekian itu untuk Pemprov dan Pemkot. Jadi enggak bareng. Jadi biasanya yang dikti ini yang molor. Jadi yang biasanya pengumumannya paling belakangan itu dikti. Oke. Next, kita juga harus kenal yang namanya passing grade SKD. Oke. Flashback tahun 2019 lagi ya. Jadi di tahun 2019 itu jujur saja ya, saya itu enggak siap apa-apa dan saya enggak tahu passing grade-nya itu minimal berapa. Ini saya jujur. Nah, lucunya saya itu sempat ikut les CPNS gara-gara diajak teman saya dan karena saya bayarnya separuh. Nah, apakah ini pertanyaan nanti ya? Apakah les CPNS itu menjamin Anda lolos dan membantu? Nah, nanti saya jawab di kemudian setelah ini ya. Nah, di sini kita lihat dulu balik ke sini passing grade. Passing grade itu adalah ambang batas minimal Anda harus lulus ya. Lulus loh ya, belum rankingan ya. Artinya lulus itu lulus kategori di atas batas ambang minimal, bukan rankingan, itu beda lagi ya. Di sini minimal kategorinya saya karena ngambil umum ya, itu TKP-nya standarnya 126. TKP itu apa? Kemampuan karakteristik pribadi, TIU intelijensi umum ya 80 dan TWK wawasan kebangsaan 65. Maksimal skornya itu 175, 150. Berarti kalau dihitung berapa? Ya, 350 sama 150, 500 ya. Maksimalnya 500. Nah, ini ada beberapa jenis formasi selain umum ya. Ada cum laude, ada disabilitas ya, dan putra-putri Papua.
Oke, next. Nah, yang 2021 gimana? Ada bedanya ya. Ternyata di tahun 2021 ini TKP-nya itu ditingkatkan jumlah soalnya. Yang mulanya 35 ditambah 10 jadi 45. Dan mengakibatkan otomatis ya passing grade TKP juga naik dan standar minimal kelulusannya juga naik minimal 311 ya. Kalau dulu cuma 261 kalau nggak salah, sekarang nambah jadi 311. Dan ini formasi jabatannya. Nah, ini sebenarnya info-info ini sudah bisa Anda lihat di internet sebenarnya. Cuma saya memflashback kembali. Jangan lupa ada bedanya gitu loh. Jadi Anda harus siap-siap tentang karakteristik pribadi. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya, mari kita bahas ya nanti ya. Kemudian yang kita lihat setelah kita tahu apa saja yang disoalkan di SKD, terus berapa bobotnya ya? Nilai maksimal untuk yang 2021 ya, itu adalah 550 poin. Beda yang 2019 zaman saya, selisih 50 poin karena soalnya nambah 10. Kemudian yang kedua, TWK-nya itu tetap terdiri dari 30 soal dengan nilai yang sama. Nilainya 0 kalau salah atau kosong, dan 5 kalau benar. Dan kalau misalnya ya, TIU itu juga masih sama seperti yang kemarin. Oke. Dan TKP, nah ini, TKP itu yang unik, karena TKP itu terdiri dari 4-5 soal, dengan skalanya juga sama 0 sampai 5. Loh, bukannya kalau diisi itu 1 sampai 5, iya. Tetapi kalau kosong nilainya 0 atau tidak dijawab nilainya 0. Jadi TKP itu salah atau benar lebih baik jawab saja. Karena kalau misalnya Anda jawab paling tidak salahnya itu 1. Bejo-bejo iso luweh gitu ya, bahasa Jawanya begitu. Nah, dari penjabaran tersebut maka minimal ya nilai TWK Anda itu 150, TIU 175 dan TKP 225. Kalau pengen lulus minimal ya. Nah, ini kesimpulannya ya, silakan dibaca sendiri. Intinya seperti yang saya katakan tadi, berarti Anda itu paling tidak di sini katanya ya, minimal menjawab benar ya 13 soal TWK untuk mencapai 65, kemudian 16 soal TIU dari 35 soal, dan 34 soal dari 45 soal TKP. Jadi Anda harus benar kurang lebih 40% lah. 40% untuk yang TWK, dan untuk yang TIU-nya itu paling tidak juga 50%. Dan untuk yang TKP berarti lebih dari itu 70% ke atas, karena 34 itu paling tidak berarti Anda dari 45 soal cuma boleh salah 11 ya. Tapi belum tentu 34 soal itu Anda benar semua loh ya. Yakin loh, bisa jadi ada poinnya yang cuma 4, ada yang poinnya cuma 3. Nah, makanya TKP itu kadang-kadang sedap-sedap ngeri. Oke, next. Kalibrasi kemampuan ya. Kalibrasi kemampuan itu maksudnya apa? Kalibrasi itu maksudnya ngukur diri sendiri, tapi juga ada standarnya. Caranya gimana ya? Ini versi saya, kembali lagi. Ini versi saya. Mohon maaf, ini suara saya bisa terdengar? Jelas, Mbak. Oke, ini saya agak tinggikan ya volume suara saya. Ya, ini versi saya. Saya itu perlu motif dan motivasi. Oke, saya balik lagi ke flashback kemarin itu ya. Saya itu sempat ikut les ya di salah satu sebuah bimbingan belajar yang cabangnya lumayan banyak. Saya diajak teman saya, dia dari Papua. Dia rela-relain ya, bela-belain dari Papua ke Malang cuma kepengen les katanya. Winles CPNS kepengen lolos begitu. Dan dia karena kita teman baik, dia ngajak saya. Ya saya ngomong begini. Tapi lalaku kudu les, terus gak apa-apa kancanono aku begitu, atau temeni saya lah gitu. Ya wes gak apa-apa. Akhirnya kita info-info. Nah, saya bayarnya separuh karena kita berdua itu privat, jadi bayarnya 50% 50% begitu. Sistemnya seperti itu. Sorry, kepencet. Nah, karena seperti itu saya berminat karena saya tidak membayar penuh kan, karena diajak teman saya itu. Nah, pertanyaannya begini. Di satu cabang itu ya, cabangnya aja banyak ya.
di satu cabang itu yang les kan nggak cuma saya sama teman saya kan, satu cabang itu kan ya otomatis siswanya banyak, nggak cuma saya berdua. Tetapi ya yang lolos itu kebetulan hanya saya, satu cabang itu. Nah yang lain gimana? Dan juga tentornya itu yang ngajar saya tidak ada yang lolos CPNS juga. Jadi silakan simpulkan sendiri, apakah dengan les itu menjamin bahwa teman-teman semua ini akan lolos CPNS begitu loh. Dan teman saya yang berdua itu pun juga tidak lolos ya, meskipun dia putra-putri Papua. Nah, balik lagi, motif ke motivasi. Motif saya itu ikut CPNS itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya karena orang tua, desakan orang tua. Jujur ya, karena orang tua. Nah, motivasinya itu apa? Nah, di sini ini berdasarkan teori ya, ada motivasi dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam, saya itu motivasinya saya itu punya rival ya, punya rival. Karena ini gini, kembali ke dulu lagi ya, ini sedikit cerita saja. Jadi saya itu sekolah 5 tahun ikut kakek nenek saya. Kakek nenek saya itu basicnya itu kepala sekolah ya, jadi didikannya itu strict, ketat. Kemudian setelah kelas 5 SD saya pindahlah ikut orang tua saya. Nah, ketika saya ikut kakek nenek saya, hampir setiap hari kakek nenek saya itu selalu memberikan kayak memberikan saya saingan gitu loh. Dan saingannya itu adalah ayah saya sendiri. Mesti bilang gini, lah iki lo papamu biyen iso, musuh awakmu gak iso. Selalu begitu sampai akhirnya itu tertanam betul. Sampai saya dulu mau daftar kuliah, saya itu nggak lolos undangan itu namanya apa ya dulu, lupa saya. Ayah saya itu bilang gini, lah awakmu sekolah sampai SMA apa mbak kira bayar dedek ya bakulo tempele ora lolos, begitu. Itu ayah saya. Saking jadi saya tuh jujur ya, itu kayak ada pribadi yang di dalam diri saya, ego saya bisa begitu. Nah pada akhirnya ya saya SBMPTN dan karena ayah saya ngomong kayak begitu, dan ayah saya itu anti nyogok. Yo misalnya kamu gak lolos berarti ancene awakmu itu sekolah ora iso apa-apa begitu katanya. Yo kamu isino begitu, kamu maluwo. Karena kamu sekolah ora tenanan gitu katanya. Ya saya benar-benar dihantui dengan tadi bakul tempe, serius itu ya, saya dihantui itu dengan bakul tempe. Saya nggak mau, saya mikirnya sudah masa depan suram ini. Nah akhirnya saya ketika SBMPTN itu ternyata saya juga sama menggunakan ini. Ketika kanan kiri saya banyak yang ngisi semuanya, soalnya itu ya penuh, kanan kiri saya itu nervous ya. Saya tuh cuma ngisi yang saya bisa, jujur yang saya bisa. Tapi ternyata itu tidak mengecewakan saya. Ternyata saya lolos SBMPTN dan saya bisa masuk S1 PTM UM. Saya tuh senangnya minta ampun. Tapi apa ayah saya bilang, papa saya bilang, datar aja. Ya kudune ngono, cuma bilang gitu. Ya, oke. Intinya ada jiwa saya yang di situ ada rival. Di situ saya merasa ya bahwa motivasi dari dalam saya adalah pengen ngalahin ayah saya. Dan motivasi di luar itu ya saya pengen aktualisasi diri, saya membuktikan dong kepada orang-orang, kepada ayah saya, kepada ibu saya, keluarga saya terutama, kalau saya itu bisa loh, karena diri saya begitu. Oke, next. Jadi saya itu kalibrasinya gini, saya menemukan motivasi, saya sudah menemukan rival, ya saya mengenali kemampuan diri sendiri, jadi saya compare gitu. Karakteristik saya sama ayah saya tuh menangnya di mana, saya kurangnya di mana. Nah ini sebenarnya kalibrasi itu juga pasti Anda pernah mengalami hal seperti itu juga. Nah kenapa ini penting? Karena begini, orang itu nggak mau berjuang kalau nggak ada saingan, itu sudah hukum alamnya begitu. Iya atau iya? Ya dia akan merasa nyaman saja kalau nggak ada saingan, alas ini wes cukup kan begitu. Padahal ingat, CPNS itu yang daftar ribuan, puluhan ribu, yang diterima itu enggak ada 5%, paling cuma 2-3%. Apakah benar ketika yang diterima itu cuma untung-untungan? Saya rasa tidak, pasti di dalam diri mereka ada suatu nilai lebih gitu loh, ya kita nggak tahu. Nah makanya itu perlu kita tuh ngalibrasi kemampuan diri sendiri.
dengan apa ya, menemukan rival. Kalau nggak rival ya teman deh, teman yang bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan panutan. Aku kayaknya kayak pengen Mas Kai itu pinter gini, atau Mas Kai itu kayaknya orangnya begini. Nah, gitu. Itu menurut saya loh ya, ini apa yang saya alami dan saya gunakan untuk diri sendiri. Nah, kemudian bagaimana saya bawa itu untuk mengerjakan SKD. Kok bisa ya mikir kayak gitu? Begini. Ini adalah hasil seleksi kompetensi dasar CPNS saya. Oke, di sini kita lihat dulu ya. TWK saya 95, TIU saya 160, TKP saya 152. Tadi maksimalnya TIU adalah 175, TKP juga 175. TWK saya jelek ya. Tapi saya cuma pengen melihat di sini dulu. Kenapa kok nilai TIU dan TKP saya lumayan tinggi? Jadi hitungannya dari 175 total sekian 35 soal ya kalau nggak salah. Berarti saya itu salah 3 cuman, dan 32-nya benar semua. Untuk TKP-nya saya nggak tahu itu kira-kira benar berapa. Intinya 152 berarti kurangi 175 berarti kurang 20 poinan ya. Bagaimana saya mencapai ini? Saya kalau nggak salah les CPNS itu bulan November. Sedangkan ini tesnya itu kalau nggak salah bulan awal 2020, Februari atau Maret gitu loh, saya agak lupa. Jadi agak jauh. Jadi saya juga intinya kalau misalnya Anda nggak belajar selama itu, lagi pula ketika itu edisi menganggur ya, otomatis juga males mungkin baca-baca buku ya. Jadinya ya saya ya agak lupa sebenarnya apa yang saya pelajari di les-lesan itu. Nah, saya bertekad begini saja. TIU dan TKP. TIU itu kan intelijensi. Saya yakin betul nggak ada orang yang maaf saja kurang gitu lah, atau kurang intelijennya. Meskipun ada, tapi saya yakin dia pasti bisa. Selama apa? Ya selama sekolahnya dia benar atau genah gitu ya. Intinya anak baik-baik gitu loh. Karena TIU itu kan diasah mulai kita SD, SMP, SMA kan, hitungannya itu kalau di soal-soal saya pikir itu kan soal-soal yang nalar saja, padanan kata, kemudian numerikal, dan kita sering juga temui ketika kita tes-tes lain, psikotes dan IQ. Nah kalau TWK kenapa 95? Jujur saya nggak belajar sama sekali, saya juga nggak hafal undang-undang, pasal-pasal saya nggak tahu, sehingga kok bisa 95? Karena begini, di dikti itu TWK-nya sistemnya berbeda. Jadi kalau di dikti itu soal-soal TWK-nya itu berbasis kebangsaan, butir-butir Pancasila. Untungnya begitu. Jadi butir-butir Pancasila itu nilainya apa? Kalau misalnya zaman SD kita kan diajari kan, tetapi kalau misalnya di sini diterapkan, misalnya di situ di soal itu seolah-olah kita jadi ketua RT, kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, jawabannya apa yang paling benar? Nah, kurang lebih begitu. Kalau yang wawasan kebangsaan. Kalau TKP, nah TKP ini kenapa tinggi? Saya mikirnya logis saja. Yang penting saya mikirnya memposisikan sebagai seorang yang sudah jadi PNS gitu loh. Detailnya bagaimana? Detailnya mengerjakannya. Oke. Kita balik lagi ya, kenal TIU, kenal TKP, kenal TWK. Intinya kalau Anda lihat di internet, isinya cuma ini, menilai kemampuan peserta, verbal, numerik, figural, TKP ya, dan seterusnya, TWK, dan seterusnya. Nah, tapi bagaimana kita triknya mengerjakan, kalau bisa nggak usah belajar. Nggak bisa gitu juga ya. Artinya gini, saya mungkin nggak belajar seperti teman-teman yang lain. Misalnya gini, jadi sebelum hari H, saya tuh disuruh belajar sebenarnya, karena waktu itu saya diantar sama ayah ibu mertua malahan ya. Jadi saya itu disuruh belajar. Ya saya bilang, karena saya perjalanan dari Malang ke Surabaya, saya ngomong, Pak Bu, saya itu ngantuk, capek, saya mau tidur dulu. Dan saya nggak belajar sama sekali, kecuali mau berangkat. Saya itu nyoba-nyoba latihan online begitu loh. Ya intinya untuk melihat-lihat saja, kayak flashback gitu loh. Udah, terus sampai saya tinggal. Dan ketika saya tes online itu sebelum saya berangkat, kan tes soalnya itu nggak banyak ya, sehingga tes online-nya itu tidaklah seperti sesungguhnya. Dan nilai saya juga nggak maksimal, cuma berapa ya?
kalau nggak salah 300 berapa gitu, nggak sampai 400. Jadi menurut saya ketika saya tes online itu nggak maksimal. Nah, kemudian saya berangkat ke UNER, kalau nggak salah saya tesnya di sana. Nah, saya mau menggunakan ini. TIU adalah, menurut saya ya, TIU sama dengan logika dan sistematika berpikir. Kenapa saya bilang begitu? Selama Anda SD sampai SMA tadi yang saya bicarakan sampai kuliah ya, Anda itu anak baik-baik, sekolah ya utun ya, atau karena saya itu dulu nggak pernah bolos sama sekali, saya nggak pernah masuk BP sama sekali. Just anggap aja anak baik-baik begitu ya, meskipun saya nggak merasa baik begitu. Nah, saya merasa dari situ mungkin saja sistematika berpikir sudah diasah mulai kecil. Nah, sehingga itu sudah termasuk preparasi atau nilai plus saya gitu loh untuk tes CPNS sehingga nilainya maksimal. Nah, maksudnya apa logika dan sistematika berpikir, yaitu kemampuan deduksi dan induksi dan juga hasil dari pendidikan yang dialami selama ini. Nah, deduksi dan induksi itu maksudnya apa? Jadi ada soal, ya soalnya itu panjang-panjang loh. Ya di CPNS itu soalnya ada yang panjang-panjang. Kalau misalnya Anda baca itu ya, bisa jadi 5 menit itu habis. Nah, saya baca. Langsung lihat jawabannya. Kenapa begitu? Karena saya yakin dengan kemampuan logika berpikir saya dengan deduksi dan induksi. Kenapa begitu? Dari ngelihat jawaban itu sebenarnya kita sudah lihat soalnya apa, misalnya ya di situ ada soal butir-butir Pancasila lagi, itu kan TWK, sorry. Kayak misalnya di situ yang paling panjang soalnya mengenai peluang ya, peluang ada orang yang berderet di lingkaran si Ani, si Abi, si Ayu dan seterusnya itu, kemudian Anda di situ suruh mencari urutannya, biasanya kan begitu soalnya. Kalau yang panjang-panjang ya di TIU, yang biasanya sering dilewati teman-teman semuanya. Caranya gimana? Ya caranya begini saja, langsung saja dilihat jawabannya dan soalnya yang paling bawah. Misalnya siapakah yang di samping Ani? Gak usah baca sebelumnya, siapakah yang di samping Ani, siapakah di samping Ana, begitu misalnya. Langsung kita balik, oh yang dicari si Ani, maka kita langsung kembalikan, kita lihat dari paragraf sebelumnya itu apa yang dijabarkan. Itu kemampuan deduksi dan induksi. Itu versi saya loh ya, itu versi saya. Sekali lagi, itu saya cara mengerjakannya. TIU yang soalnya panjang-panjang begitu. Saya rasa untuk padanan kata, kemudian juga deret numerikal, pecahan, itu sebenarnya kan sama saja kayak ini, tes IQ dan tes psikotes. Cara melatih, jujur ya, saya itu sering iseng-iseng dari dulu ya, suka namanya tes-tes begini, tes IQ kayak, tes psikotes kayak, ya nggak tahu, suka aja, kayak apa ya mungkin itu kayak hobi aneh gitu loh. Jadi kadang-kadang saya tuh seneng gitu kayak ngukur-ngukur tes IQ, tes psikotes, yang sifatnya itu kayak permainan gitu loh, yang ada di internet biasanya soalnya itu gambar-gambar, ada 20 soal, ataupun misalnya deret numerikal cuma 20 soal, jadi nggak banyak-banyak gitu loh. Atau lihat di YouTube misalnya juga banyak, berapakah IQ Anda, padahal soalnya juga nggak melulu merefleksikan itu IQ beneran Anda gitu loh. Tapi setidaknya dengan hal itu sudah sama dengan Anda belajar padanan kata dan juga yang lainnya. Oke, next. Ini yang paling sering gagal gara-gara nggak lolos passing grade-nya itu di TKP. Biasanya semuanya bagus tapi TKP-nya nggak lolos karena kurang. Saya cuma satu jawabannya, trik saya, jadilah malaikat abdi negara. Jadi saya tuh memposisikan menjawab soalnya, seolah-olah saya ini tanpa dosa, seorang PNS sejati, dan juga saya benar-benar mengikuti undang-undang. Contoh ya. Oke. Ini cara melatihnya. Baca dan pahami kewajiban ASN sesuai undang-undang. Jadikan kewajiban ASN sebagai cara pandang hidup Anda untuk menjawab soal. Dalam menjawab soal, posisikan Anda sudah menjadi ASN, pahami soal secara menyeluruh dan kontekstual. Gini, ada yang bilang, kayak saya pernah gini, soalku begini, punya aku begini. Aku jawab gitu kok, tapi kok skorku kayaknya salah ya. Karena begini, ada soal yang sama, tetapi posisi yang ditanyakan berbeda. Misalnya begini, di kantor Anda ada sebuah mobil dinas.
kemudian ada teman Anda atau pegawai Anda yang sedang ingin meminjam mobil tersebut. Apa yang harus Anda lakukan kepada teman Anda, padahal teman Anda sangat membutuhkan mobil tersebut untuk mengantar istrinya ke rumah sakit? Jawabannya yang pertama, terus kemudian yang ditanyakan, itu posisinya Anda sebagai apa? Di situ ada begini, apa yang Anda lakukan jika Anda sebagai pegawai di mana? Terus di situ juga ada, apa yang Anda lakukan jika Anda sebagai misalnya ketua RT? Nah, misalnya begitu. Artinya, apa yang Anda lakukan adalah berdasarkan ASN. Menurut ASN, semua yang dinamakan mobil dinas dan lain-lain itu adalah pemilikannya milik negara dan hanya boleh digunakan untuk urusan kerja dalam konteks abdi negara. Jadi alasan pribadi tidak boleh dipakai. Jadi boleh nggak meminjami itu? Nggak boleh meskipun alasannya apapun. Meskipun kita kayak kelihatannya itu jahat banget, tapi begitulah malaikat abdi negara. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, yang kita itu dipaparkan dengan realita, kondisi realita. Kalau misalnya dalam kondisi nyata ya, saya pikir ya tak pinjemi aja, ngesakno kan begitu. Tapi ternyata dalam konteksnya kita mengerjakan nggak boleh seperti itu. Kembali lagi juga ada soal yang sama seperti itu ya, maksudnya tapi Anda diposisikan dengan ketua RT. Apa yang Anda lakukan jika melihat tetangga Anda seperti itu? Kalau saya jadi ketua RT, kemudian saya punya mobil, kemudian saya melihat tetangga saya itu PNS, ya saya akan melarang si PNS tersebut ya meminjami orang yang membutuhkan tersebut, lebih baik pinjam saya saja. Nah, artinya setiap soal itu dilihat secara konteksnya. Anda siapa? Kalau Anda di situ sebagai misalnya pegawai, ya berarti Anda harus menjawabnya sesuai pegawai ASN, sesuai undang-undang. Kalau misalnya di situ Anda ditanya sebagai warga biasa, ya berarti Anda juga menyikapinya sebagai warga biasa yang melihat ASN, undang-undang ASN. Jadi kalau misalnya ada tetangga Anda ASN kemudian menggunakannya seenak jidat misalnya begitu fasilitas ya, Anda boleh menegur sebagai warga atau sebagai RT-nya, itu boleh. Tetapi di dalam yang namanya TKP, apakah hal itu sesuai dengan realitas? Tentu tidak, saya kembalikan lagi. Tidak. Jadi beda ya, beda sekali. Itu jebakan-jebakan yang sering terjadi di TKP. Jadi latihannya menurut saya lebih baik Anda harus tahu betul undang-undang mengenai kewajibannya ASN dan juga melihatnya sebagai cara pandang hidup Anda untuk menjawab soal dan juga memposisikan Anda sudah menjadi ASN. Oke, next. Ini TWK ya. Saya jawab adalah dengan hasil sekolah Anda selama ini ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, intinya kalau Anda sekolah nggak bolosan, Anda sekolah anak baik-baik, pasti yang namanya pelajaran PPKN itu sudah tertanam betul di diri Anda meskipun lupa-lupa ingat. Jadi saya pede aja, saya jujur nggak belajar, nggak hafal undang-undang. Meskipun saya jelek ya, beda cerita kalau memang Anda jurusannya PPKN dan memang Anda suka dengan PPKN, boleh, silakan. Dan terus ngakalinya gimana? Perbanyak baca kalau tidak malas. Kalau malas gimana? Ya nonton video pembelajaran, penjelasan TWK kan banyak. Kemudian, nah ini perlu juga. Saya itu tipe-tipe yang begini. Kalau belajar itu saya sukanya itu katanya kamu itu tipe-tipe cloning. Maksudnya ya. Jadi gini, wes kamu sinawo belajar engkau aku cerita nono gitu. Ya itu dijalankan sambil nongkrong-nongkrong atau kita cuma diskusi atau kita ngobrol-ngobrol lah sama teman begitu. Percaya atau tidak, itu worth it loh saya. Karena saya juga pernah melaksanakan tipe ini untuk ketika saya belajar selama kuliah. Jadi yang belajar teman saya, aku diceritakan aja apa yang dia pelajari sambil dijelasin. Nah, itu justru saya bisa mengerti lebih cepat daripada saya misalnya baca-baca sendiri. Nah, artinya Anda harus punya yang namanya paling tidak grup diskusi teman untuk diskusi, belajar. Kalau misalnya konteksnya CPNS ya berarti ya CPNS gitu.
Nah, oke. Yang terakhir kata-katanya Walt Disney, the way to get start is to quit talking and begin doing. Benar banget ya. Ya, mulailah dengan apa? Lakukan ya. Jangan cuma ngomong, intinya begitu. Oke. Menurut saya itu dulu dari saya ya penjelasannya. Nanti kalau misalnya detail-detail banget nanti pusing karena juga ada beberapa hal yang mungkin tidak saya bisa tampilkan di sini karena posisinya bisa jadi membahas satu topik ya, TKP itu bisa jadi satu pertemuan tersendiri sebenarnya. Mungkin itu dulu dari saya, Mas Moderator. Bisa saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Putri Ardista atas sharing-sharing kemudian banyak ilmu yang sudah di-share kepada kita semua. Baik, teman-teman peserta Zoominar yang kami hormati, nanti akan ada sesi tanya jawab gitu ya. Tanya jawab bisa teman-teman bisa menuliskan di room chat, diketikkan, nanti ditujukan pertanyaannya itu ditujukan kepada pemateri keberapa. Kemudian teman-teman juga bisa nanti bertanya langsung melalui raise hand, bisa nanti saat dialog interaktif. Ya, baik. Teman-teman yang kami hormati, berikutnya akan kita simak bersama sharing tips dan trik sukses SKD CPNS dari pemateri kita kedua. Ada Mas Muhammad Agung Khairuddin Masa Argobi. Ya, Mas Agung sudah bergabung? Cek, nggih sampun. Alhamdulillah. Nggih, sebelum kita mulai di sesi pemateri kedua, mohon izin saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau adalah Mas Muhammad Agung Khairuddin Masa Argobi. Beliau lahir di Kediri 8 Mei 1995. Beralamat di Desa Pehkulon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Beliau saat ini PNS di Madrasah Sanawiyah Negeri 8 Kediri. Nomor HP beliau, boleh saya, oh ya ini, ada nomor HP beliau 082231785443. Ya, baik. Riwayat pendidikan beliau, beliau lulusan dari Universitas Negeri Malang. Oke, baik, Mas Agung Khairuddin, langsung bisa dimulai, monggo. Nggih. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala illa billah. Selamat sore, Mas-mas, Mbak-mbak, Bapak Ibu yang mengikuti Zoominar kali ini. Jadi sebelumnya yang sudah disampaikan Mbak Putri tadi sudah sangat jelas, nggih. Sudah sangat gamblang. Nanti saya nambahi saja dari mungkin versinya Kemenak seperti itu, Kementerian Agama. Enggak, tolong ya ini. Seputar CASN, sekarang namanya CASN ya, kalau dulu kan CPNS. Jadi sekarang CASN karena ada CP3K juga, yang guru sama CP3K yang non guru. Nah, informasi selebihnya bisa sampean semua kunjungi di web Kemenak. Insya Allah selalu ada. Kemudian saya biasanya lihatnya, update-nya di Instagramnya CASN Kemenak gitu. Selanjutnya. Di sini ada seputar SKD. Jenis-jenis soalnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Putri. Ini saya mengulang saja. Ini orientasi atau tipe soal yang kemarin yang sempat saya ingat, yang saya kerjakan sendiri kemarin ya. Jadi selain yang saya tampilkan ini, ada banyak sekali tipe soal yang kalau sampean
entah pakai buku atau internet belajarnya atau bimbel online seperti Mbak Putri tadi, monggo sama pelajari semua, jangan yang ada di gambar ini ya, yang presentasi ini hanya pengalaman saya saja. Jadi kemarin TKP yang keluar saya ada pelayanan, soal yang tipenya tentang pelayanan publik, kemudian mengutamakan rekan kerja atau orang lain, nah, kemudian bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja, mandiri dan tuntas dalam mengerjakan berbagai tugas atau pekerjaan, kemudian belajar berkelanjutan. Tipe-tipe soal yang nantinya mungkin sampean bisa ya tadi yang sudah dijelaskan seperti Mbak Putri, di mana sampean harus bisa memposisikan diri sebagai ASN. Namun yang saya tampilkan ini seperti belajar berkelanjutan, mandiri, tuntas, adaptasi, dan tipe soal ini berbeda dengan tipe soal teman saya. Jadi waktu itu sebelum tes saya berangkat bareng sama tiga teman. Jadi satu mobil 4 orang termasuk saya. Ini kebetulan lolos semua. Jurusannya sama PPKN semua. Jadi guru PPKN, formasinya guru PPKN, formasi umum. Berangkat bareng, tes bareng, diterima bareng ya. Syukur alhamdulillah. Karena dari situ kita berangkat, kita diskusi kira-kira nanti yang keluar tipe soalnya seperti apa. Kita diskusi di situ. Walaupun hanya 1-2 hari. Yes. Dan yang saya tampilkan ini berbeda dengan yang keluar dengan teman-teman saya. Misalkan saya dapat tipe soal yang berorientasi pada pelayanan publik. Teman saya dapat yang kerjasama tim seperti itu. Saya tidak ada kerjasama tim saat itu. Jadi teman saya yang pelayanan publik nggak ada, adanya kerjasama tim, saya sebaliknya. Dan yang lain juga seperti itu, agak berbeda. Jadi mohon nanti panjenengan ya untuk persiapan belajar, pelajari semua tipe model soalnya. TKP kan banyak tentang profesionalisme, relasi bisnis, integritas, leadership, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Kemudian TIU ya, TIU kemarin yang keluar kurang lebih seperti ini, logika, gambar, dan numerik berhitung. Jadi selain ini banyak ya di TIU, mungkin penalaran logis, sinonim, antonim, ya seperti itu yang ada di buku. Kemarin saya belajarnya hanya di buku hitam CPNS, beli di toko ya, salah satu toko besar yang sudah terkenal. Gue sponsor iklan EOD. Selanjutnya TWK. Untuk TWK ini yang keluar saya kemarin ini saya catat ya. Jadi kemarin saat tes itu saya sempat mungkin ngerjakannya terlalu cepat. Jadi sambil menunggu waktu habis saya nyatet-nyatet ini model soalnya seperti apa. Nanti mungkin buat sharing sama adik-adik kelas. Karena kebetulan kemarin ada beberapa adik tingkat yang sharing, alhamdulillah juga lolos di Kemdikbud ya, tapi cuma berbagi pengalaman saja. Yang ini TWK, tipe soalnya yang saya keluar kemarin aja sejarah, konstitusi, UUD, demokrasi, dan kebangsaan. Kurang lebih seperti ini. Namun, teman saya ada yang keluar soal kayak Mbak Putri tadi, Putri Pancasila. Saya enggak ada sama sekali. Enggak keluar sama sekali. Enggak. Kok enggak ada ya? Malah ada tanggal perjanjian Linggarjati, konferensi meja bundar seperti itu. Nah itu yang kemarin juga kebetulan saya lupa. Otomatis Bismillah ngawur ya. Jadi ya untung-untungan juga itu. Kalau memang saya enggak ingat tanggal, apa ya udah lewatin dulu, jangan usah dikerjakan dulu. Selanjutnya ya ini kalau di Kementerian Agama pada formasi umum kemarin, jalur umum ya maksudnya, skor ambang batas waktu 2018 tesnya kayaknya. Ya, TKP-nya dulu 143, TIU 80, TWK 75. Sekarang
TKP 166, TIU 80, TWK 65. Panjenengan juga sudah tahu bahwasannya TKP itu di SKD yang paling prioritas itu TKP. Jadi misalkan kalau ada satu kuota saja misalnya yang diambil, kemudian Anda ranking 2 padahal skornya sama, total skor SKD-nya sama. Ternyata yang diambil itu yang TKP-nya lebih tinggi seperti itu. Jadi kalau bisa nih skor TKP Anda lebih bagus dari teman yang lain. Ya intinya dimantapkan TKP-nya. Kemudian urutannya setelah TKP TIU baru TWK. Ini untuk prioritas penilaian. Ada informasinya di Menpan.go.id. Coba Anda cari lagi informasinya. Kemudian bobot skor di Kementerian Agama. Kalau di kementerian lain, entah di Dikbud dan lainnya itu sepertinya SKD-nya 60%, SKP 40% ya. Kalau nggak salah, kalau salah ya nanti bisa panjenengan lihat lagi. Kalau di Kementerian Agama, SKD itu bobotnya cuma 40% yang CAT berbasis komputer. Kebalikannya SKP 60% lebih besar. Yang SKB kompetensi bidang ini tanpa komputer tahun kemarin 2018 itu enggak pakai CAT lagi, murni langsung psikotes pakai lembar, kemudian praktek kerja itu ya kalau panjenengan ambil misalkan formasi analis ya nanti suruh praktek kerja analis hukum misalkan ya udah nanti langsung praktek. Saya enggak tahu ya praktek gimana. Kalau saya kemarin praktek ngajar karena guru formasinya, jadi saya praktek ngajar kurang lebih 15 sampai 20 menit. Dan wawancaranya ya kurang lebih enggak ada setengah jam. Jadi kalau ini bentar ya, jadi sedikit cerita saja. Kemarin itu sebenarnya saya ikut CPNS Kemenak hanya coba-coba dan dipaksa. Jadi ceritanya seperti itu. Tidak ada niat, sebenarnya belum mau ikut seperti itu karena kebetulan sedang 2018 lulus UM 2017, kemudian ke kampung Inggris 4-5 bulan baru ikut pasca sarjana di Bandung di UP PPKN, kemudian ada informasi CPNS sama ibu disuruh ikut seperti itu. Jadi ceritanya gitu. Sebenarnya saya bilang enggak mau sih Bu, enggak mau dulu saya. Tapi istilahnya kayak dipaksa itu. Wis to njajal dhisik, coba dulu. Ya udah, jadi niatnya saat itu coba-coba dan terpaksa. Ya wes gak apa-apa lah. Jadi kalau dikatakan belajarnya mepet. Baru setelah informasi administrasi, pengumuman itu administrasi lolos, baru belajar. Karena saat itu juga bareng sama ini ujian akhir semester perkuliahan. Jadi fokus ke kuliah dulu, baru kurang lebih waktunya 2 minggu untuk belajar. Wis SKS tok sistem kebut semalam so dino dur jam 11 jam 12 sinau. Pokoknya buka buku ya. Fokus di buku, satu buku itu aja. Beli langsung fokus belajar tuh. Dan kemudian saya karena mungkin merasa kepepet, wah iki persiapanku kurang. Akhirnya saya pelajari yang kira-kira menjadi kelemahan saya. Saya ditiu kelemahannya. Hitung-hitung saya enggak suka sebenarnya. Jadi ya saya pelajari, saya coba fokus di situ, baru belajar TKP. Untuk TWK saya enggak begitu belajar karena ya paling semetu undang-undang Pancasila. Nah, kebetulan saya PPKN jadi tidak saya senggol, tidak saya pelajari TWK. Fokusnya di TIU sama TKP. Itu pengalaman saja. Kemudian skor SKD saya
sebenarnya jauh ya. Jauh dari Mbak Putri tadi 400. Ya, saya 300 berapa ya? 330 atau 340 cuman ya. Pokoknya masih pas-pasan nanti skornya. Ya, karena mungkin minim persiapan. Cuman SKB saya itu bagus di praktek ngajar sama wawancara. Ya, di situ langsung ranking saya yang sebetulnya di luar kota saat itu jatahnya formasi 38 atau 39 ya PPKN. Saya ada di peringkat 50-an, 60-an, langsung melejit ke ranking 20-an seperti itu. Jadi karena SKB saya lolos. Maksudnya kayak karena diterima karena SKB. Di SKD saya pas-pasan, SKB saya melejit. Ini kalau di Kementerian Agama seperti ini, karena di Kementerian Agama bobot SKB lebih besar. Jadi sedikit bocoran kalau di wawancara itu, kalau nanti di Kemenak, insya Allah, insya Allah kok prediksi saya enggak jauh beda, ya seputar bahasa. Jadi bahasa asing sampean, kalau bisa bahasa Inggris, bahasa Arab itu juga. Kemudian wawancara di Kementerian Agama ada juga tes ngaji ya, baca tulis Quran, baca, nulis beberapa ayat, sama terjemahkan. Kalau bisa ya bisa, kalau enggak bisa bilang enggak bisa. Pokoknya jujur aja. Jujur, natural. Kemudian tentang radikalisme seperti itu. Jadi sampean itu pro HTI enggak, misalkan ada pertanyaan seperti itu. Misalkan di sekolah ada sekolah Anda misalkan tidak mau melaksanakan upacara bendera, apa yang Anda lakukan? Ada pertanyaan seperti itu. Jadi tentang radikalisme atau kebangsaan. Kurang lebih seperti itu di Kementerian Agama. Oke, next. Ya ini tipsnya, tips saya sendiri ya. Ini gawe 5 menit deh ini ya. Ya tipsnya yang pertama banyak latihan soal dan materi, itu pasti. Jadi kemarin saya menyempatkan sistem kebut semalam berhari-hari. Ya latihan soal saya fokusnya karena saya tahu mepet iki latihan soalnya ya saisone. Nggak mungkin kalau mungkin saja kalau saya nggak latihan soal, nggak belajar, kemungkinan besar saya nggak lolos di awal udang. Jadi kuncinya di situ, latihan soal, latihan soal. Kemudian tingkatkan intensitas doa dan ibadah. Perlu juga ibadah sunnah yang mengandalkan rezeki seperti sholat duha atau sholat malam itu perlu itu ya. Kalau yang muslim, kalau non muslim monggo, percayaannya masing-masing. Dan minta doa restu orang tua. Jadi kemarin karena dipaksa ibu, udah bu, wis dongakno, yang penting lulus. Seperti itu. Jadi selama perjalanan mungkin beliau mendoakan. Dan saat tes, usahakan rileks. Nggak usah gugup, santai, ya. Baik itu saat tiba di lokasi, atau sampai masuk ke dalam di depan layar komputer saat ngerjakan, santai aja. Nggak usah mikir, engkau lolos enggak. Pokoknya kerjaan ini sih. Pokoknya coba dulu ya. Moto saya tadi kan, coba dulu. Walaupun terpaksa, coba saja ya. Dan kemudian kerjakan yang mudah dulu. Usahakan ketika membaca soal, itu sekali baca. Jangan diulang-ulang di nomor itu. Nanti kehabisan waktu. Karena kejadian kebetulan banyak teman saya di jurusan angkatan saya itu tidak lolos karena banyak soal yang belum dikerjakan. Kesuwen nek garap TIU sama TKP. Jadi terlalu nyaman ya sehingga lupa soalnya ada banyak sekali. Waktunya mepet. Jadi yang mudah dulu kerjakan, sekali baca kok ketok angel lagi. Seriwati sih. Dicatat jangan lupa. Ada kertas pakai nanti dicatat yang susah, nomor yang susah. Kemudian jangan lupa jangan sampai kosong jawabannya. Yang nggak bisa tetap diisi.
jawabannya bener gak wis, pokoknya jawab ya. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Yakin, relax, santai dan doa seperti itu. Dan perbanyak latihan soal mulai sekarang. Oke, cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Agung atas sharing ilmunya. Wah, hari ini kita beruntung ya sore hari ini bertemu dengan orang-orang sukses. Ada Mbak Putri Ardista, beliau itu PNS Kemendikbuddikti, kemudian ada Mas Muhammad Agung, PNS Kementerian Agama. Ya, untuk sesi hari ini alhamdulillah sudah kita simak bersama. Nah, teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan, ya kami persilahkan, kami beri kesempatan bisa melalui chat, room chat, atau langsung raise hand, nanti kita langsung dialog interaktif. Ya, monggo. Seputar. Oh ya, ini sudah ada yang raise hand. Ada rekan Muhammad Imaduddin. Ya, kami persilakan. Ya, terima kasih. Jelas apa enggak suara saya? Oh, jelas. Oke, siap. Bisa dinyalakan, Mas. Ya, Oke. biar. Oke. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Mbak Putri dan juga Mas Obi tadi. Jadi langsung saja saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama adalah terkait bagaimana sih cara meraih nilai TWK yang memenuhi ambang batas. Soalnya selama ini saya 2 kali tes CPNS itu jebloknya di TWK. Jadi nggak sampai 65. Sehingga dikira teman-teman saya ini saya itu anak PKI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tips dan triknya ketika mau ujian itu seperti apa? Biasanya kan groginya sangat deh. Sehingga ketika mau ujian itu kayak blank gitu loh. Jadi tips dan triknya dari Mbak Putri maupun Mas Obi itu seperti apa? Itu 2 pertanyaan dari saya. Mungkin nanti kalau ada lagi saya mau tanya lagi. Ngoten Gus. Baik, terima kasih Mas Imaduddin atas pertanyaannya. Ya, ini memang kan memang gitu ya. Dulu pernah jeblok di TWK-nya. Nah, ini kami mohon sharing dari pemateri kita hari ini, ada Mbak Putri dan Mas Obi. Mbak Putri dulu mungkin bisa mohon ditanggapi. Ya, pertanyaannya menarik sekali ya. Sebenarnya itu pertanyaan yang kurang cocok untuk saya karena posisinya bisa dilihat tadi di hasil SKD saya bahwa saya itu TWK-nya itu menurut saya loh ya, menurut saya itu jelek kalau dibandingkan teman-teman yang lain karena posisinya waktu itu satu gelombang di UNER ya, ada kalau nggak salah 300 orang, itu saya satu gelombang dari 300 orang itu ranking 2 dan saya itu nilai TWK-nya paling jelek dari 10 besar. Jadi yang lain itu TWK-nya itu tinggi-tinggi sekali, 100-an ke atas lah. Jadi kalau misalnya saya ngasih tips nilainya tinggi saya nggak bisa. Tapi kalau misalnya ngasih tips supaya lolos lebih dari 65, mungkin saya kasih satu cara aja. Gini ya, modelnya begini, karena kita nggak tahu apa soal yang diberikan ke kita itu seperti apa posisinya, seperti yang dikatakan Mas Agung Khairuddin dan mungkin teman-teman semua yang sudah pernah CPNS-an, itu antara satu dan lainnya itu beda. Mungkin ada yang sama, tetapi itu jaraknya entah di mana sih kita nggak tahu. Intinya stok soalnya itu melimpah ya, yang namanya juga seleksi nasional gitu. Cuma yang pertama kali saya lakukan ketika saya itu belajar TWK dari awal ya,
itu saya belajarnya jujur saja masalah Pancasila dan juga beberapa memang ada soal yang disangkutkan tentang radikalisme di dalam soal TWK-nya, tetapi itu implisit saja. Nah, saya ngadepinnya itu jujur ya, saya jawabnya nalar semua. Saya yang hafalan itu saya itu cuma Bismillahirrohmanirrohim. Jadi saya sungguh-sungguh saya tidak hafal undang-undang waktu itu. Saya benar-benar tidak tahu menahu. Tapi entah itu dikatakan keberuntungan ataukah memang bejonya saya yang keluar itu justru soal-soal yang memang pengaplikasiannya. Jadi banyak nalarnya begitu. Jadi kalau saya pentingnya tuh ya itu lebih ke belajar ke Pancasila sama memang beberapa undang-undang yang memang di sana itu berhubungan dengan ASN atau tentang ketenagakerjaan nasional. Jadi di sana itu pasti keluar soal tentang undang-undang tersebut. Ya entah pasal berapanya saya nggak hafal karena pasalnya ada banyak, ya kurang lebih itu. Untuk wawasan TWK-nya. Itu ya untuk Mas Imaduddin ya, Muhammad Imaduddin. Itu untuk yang TWK-nya. Kemudian untuk tips and triknya sebelum ujian harus ngapain? Benar, kalau usaha dan doa itu pasti seiring. Kalau tidak ada keduanya, maka ya tidak akan sukses begitu. Karena posisinya saya itu merasa begini. Ketika mau tes ujian, saya tuh gini, kita memantrai diri sendiri. Saya ngomongnya gitu. Dari dulu saya bilangnya gitu, memantrai diri sendiri. Ketika ditanya sama saya diantar oleh ayah ibu mertua saya ditanya begini, kamu emang mau skor berapa? Kamu yakin berapa? Saya berpikiran, kalau misalnya saya itu ngambil formasi dikti ya, jadi dosen, ya saya ngomong aja, ya berarti minimal 400 Pak. Terus saya diencepi saya sama yang mertua saya, ngono, iso tahu, gitu. Saya memantrai, jadi ketika berangkat sambil jalan masuk itu, saya memantrai diri sendiri. Saya udah ngomong dari mulut saya bisa 400-an. Dan entah kenapa Allahu a'lam bishawab, ketika saya ngerjakan ya, saya tuh benar sama sekali nggak mikirin skor, pokok ngerjain apa pokok dikerjain wae. Oh kebetulan iso lanjut, oh iso lanjut, terus sampai akhirnya selesai, waktunya habis, suruh next, saya tuh kaget setengah mati dapat skornya. Karena itu nilai skor yang apa ya, tidak saya pernah sangka-sangka, dan juga saya juga agak percaya, mosok saya perasaan soalnya yoga angel-angel banget. Saya waktu itu mikir ini percaya mosok saya, terus katanya susah gitu. Saya kadang-kadang itu mikir begini, iki ancen kebetulan aku sing iso, apa ancen aku bejo sing entuk soal pena, atau ancen ya dua-duanya, saya nggak tahu gitu loh. Jadi ada memang kalanya saya itu ada hal yang nggak masuk akal tuh terjadi di kehidupan kita. Yang menurut saya apa yang saya lakukan CPNS-an tahun 2019 itu salah satu hal yang nggak masuk akal terjadi ke saya gitu sih Mas. Jadi ini relax, tenang aja, kerjakan, mantrai diri sendiri dengan sepositif mungkin lah, gitu loh. Ya mungkin itu dari saya Mas. Ya, terima kasih Mbak Putri Ardesta. Inspiratif sekali hari ini. Ya, mungkin itu apa? The power of hakul yakin, katanya begitu ya, Mbak ya. Ya, baik. Mungkin Mas Obi ada tanggapan dari pertanyaan Mas Muhwan Imaduddin, kami persilakan. Nanggap apa masih? Yang pertanyaan Mas Dudin tadi. Ya. Mohon maaf. Jadi mungkin Iya. biar guyon ya. Serius kayak naik. Iya. Jadi untuk pen pertama tadi biar TWK-nya bagus, banyak baca Mas. Bersama akeh moco ya. Soalnya kalau TWK itu kan wawasan kebangsaan materinya lebih banyak, kalau menurut saya lebih banyak, dan tidak bisa sulit untuk dilogika kalau sulit dinalar kalau untuk mengerjakan, misal ketemu dengan siapa pengarang butir Pancasila misalkan, kalau udah ketemu itu pengarang, tanggal itu kan sudah
jawaban yang pasti, nggak bisa nggak bisa dijawab kalau nggak baca. Jadi sama banyak membaca. Tuh, karena kalau saya sendiri mungkin jurusan saya PPKN, jadi saya ketolong di situ. Jadi selama kuliah juga kemarin di Pasca mungkin banyak baca literatur sosial, budaya, politik sehingga ya beberapa menemukan ya, apalagi kuliahnya juga PPKN, jadi beberapa menemukan soal yang mudah dijawab seperti itu. Kalau udah pasti nggak bisa, ya sampean undi-undi ya. Kira-kira jawaban sing mepet nanti seperti itu. Jadi perbanyak membaca kalau TWK karena materinya sangat banyak. Kemudian untuk biar nggak grogi, nih biasanya kalau karena saya Muslim ya, mohon maaf ya, pernah dapat ijazah dari yai di pondok itu baca alam nasroh, al-insyirah, alam nasroh, wis baca itu aja. Nanti di lokasi sampean selama perjalanan saya baca itu, selama tiba di lokasi coba ngobrol. Jadi saat itu kan ketemu teman-teman, ngobrol sama anak-anak. Wis pokoknya coba bahas tes. Jangan bahas engko sing metu apa ya soalnya. Jangan bahas tes. Jadi wis bahas ngobrol topik yang lain. Jadi buat mau masuk kelas gitu loh. Jadi jangan mikirin kok lolos gak, kok biji piro, enggak usah mikir itu. Yang penting ya sama datang, relax, santai, jangan memikirkan tes itu nanti kayak apa hasilnya, enggak usah. Jadi santai ya. Tuh, nggih cukup. Baik, terima kasih Mas Obi atas tanggapannya. Saya kembalikan ke penanya, Mas Dodin, mungkin ada tanggapan balik. Alhamdulillah, cukup Gus. Ya, terima kasih. Ya, cukup jelas ya tanggapan dari Mas Obi dan Mbak Putri Ardista. Baik, saya akan coba tengok di chat dulu apakah ada pertanyaan yang masuk. Sepertinya belum. Oke. Iya. Kami buka kesempatan lagi. Barangkali ada yang ingin bertanya langsung, dialog langsung, raise hand langsung ya. Monggo. Ada? Ya, kita santai saja. Ini mumpung kita hari ini berkesempatan berdialog dengan Mbak Putri dan Mas Obi. Ya, monggo. Tentang SKD CASN yang telah dipaparkan. Bagaimana? Kalau tidak ada, halo? Betul. Kalau tidak ada, mohon izin saya ingin bertanya. Dulu waktu SKD itu Mas Obi dan Mbak Putri itu sudah menggunakan CAT kan ya? Itu apakah mungkin ada tips-tips khusus saat ngerjakan? Soalnya kemarin beberapa teman itu ada yang sharing-sharing dengan saya itu katanya mungkin karena kelelahan mungkin ya. Itu sempat ngantuk gitu saat mengerjakan SKD. Itu mungkin apakah ada tips-tips khusus saat mengerjakan SKD? Siapa dulu ini?
Mas Obi mungkin? Ya, jadi kalau yang kemarin, pengalaman kemarin itu saya kan dari Bandung menuju Kediri, tiba malam sore hari, terus besoknya subuh berangkat ke Surabaya. Nah, di situ kan kita cari penginapan di dekat lokasi tes yang pokoknya cari hari yang nggak mepet 1-2 hari kita nginep di sana. Di situ kalau bisa H-1 itu nggak usah belajar, santai. Engko lek malah dibuat SKS semalam, yaitu kayak tadi faktornya ngantuk, kelelahan seperti itu. Diusahakan di lokasi tes datang sejauh-jauh hari, ya H-1 atau H-2 seperti itu. Kemarin saya juga sama Mas Johan Cak ketemu juga sempat di sana. Jadi seingat saya beliau itu malah saya masuk kamarnya malah ngobrol guyon sama teman-teman. Jadi ya beliau juga lolos ya. Jadi saya jalan teman-teman juga itu H-1 jalan-jalan, maksudnya muter-muter sekitar, lihat-lihat, enggak fokus untuk belajar, buat santai. Oh gitu ya Mas ya. Jadi memang persiapan mental itu penting. Mungkin Mbak Putri masih bergabungkah? Iya masih. Oh iya. Masih disuruh ngasih tips triknya sebelumnya. Gini ya Mas, jadi setiap orang itu kan beda-beda ya, nggak bisa sama gitu ya. Apalagi posisinya juga saya itu, otomatis gini, cara belajar kita, kemudian dan yang lainnya, teknik belajar kita, satu orang yang lainnya tuh beda-beda. Juga kemampuan kita itu beda-beda, makanya perlu yang namanya ngalibrasi ya, kurangnya di mana perlu latihan, ya ngakal-ngakalin aja gitu. Kalau memang cara biar nggak kelelahan atau bagaimana ngantuk, jujur saja saya ngantuk. Saya itu sempat tidur kalau nggak salah itu 15 menit waktu ujian, di akhir-akhir ujian, karena posisinya saya itu bukan H-1 ya, jadi besoknya ujian, saya hari ini berangkat. Karena posisinya saya mikirnya dari Surabaya ke Malang. Malang ke Surabaya, jadi deket gitu kan. Nah, tetapi waktu saya ujian tuh saya tetap ngantuk, bukan karena saya lelah, tapi memang hawanya aja kan bosen ya di depan laptop, kemudian juga kita selalu suruh mengerjakan. Untungnya saya itu memang berani ketiduran ya, nggak sengaja ketiduran, benar-benar nggak sengaja ketiduran, karena untungnya itu udah selesai gitu, jadi tinggal ngecek lagi. Jadi saya sudah selesai mengerjakan semua, kurang lebih saya ada sisa waktu 20 menitan, saya nyekrol kayaknya saya nggak sadar, pokoknya kurang tinggal 5 menit, terus saya kaget ada apa namanya itu, nggak tahu kenapa ya saya tiba-tiba bangun kok ketiduran, akhirnya saya bangun kurang 5 menit, akhirnya saya ngecek lagi. Jadi ada banyak faktor kenapa kita itu bisa capek atau kelelahan di tempat ujian. Cuma yang jelas intinya tidak usah kita itu memikirkan yang enggak apa ya, kalau bahasa Inggrisnya unreasonable fear, ketakutan yang tidak beralasan ketika ujian itu banyak ya. Kayak misalnya entah skor, entah apa, ya udah santai aja. Kayak misalnya kalau misalnya mau ujian ya, kita ketemu orang, iya ngobrol-ngobrol aja meskipun kita nggak kenal ya waktu itu. Ya diajak ngobrol, mau ngambil apa, ya udah nyantai-nyantai aja kayak ketemu teman baru, mau ujian ya udah ujian aja gitu. Nggak usah mikir yang lihat kanan kiri, udah bismillahirrahmanirrahim, udah yakin aja. Ntar kalau misalnya jujur ya, kita ketiduran itu kan adalah area yang tidak kita kuasai. Tetapi bisa kita cegah sebenarnya sebelumnya kalau kita merasa kurang ya. Kalau misalnya Anda merasa kurang persiapan ya, karena saya tadi bilang ya, keberuntungan itu terjadi ketika persiapan bertemu dengan
peluang. Nah, berarti ketika Anda melakukan SKS dan lain-lainnya, berarti Anda sadar Anda itu kurang persiapan. Kalau misalnya Anda ketiduran, terus otomatis Anda nggak lulus, ya itu suatu hal yang normal terjadi. Karena itu domino efeknya. Karena apa yang terjadi hari ini adalah rangkaian kejadian apa yang kita lakukan di masa lalu, kan begitu. Itu aja sih Mas kalau menurut saya. Jadi kalau kita pengen benar-benar itu sesuatu ingin menjadikan sesuatu itu sukses, ya kita harus persiapan benar-benar sejak jauh-jauh hari. Apalagi kalau kita memang niat jadi ASN, niat loh ya, itu tergantung motif dan motivasi Anda masing-masing. Gitu. Kalau saya jujur memang karena pembuktian ya, karena didesak orang tua, maksudnya ya habis ini kamu ngapain habis lulus gak kerja, ya wes, karena waktu itu kebetulan ketika saya baru lulus, baru wisuda, sebulan kemudian bukaan CPNS, ya sudah saya nyoba CPNS-an. Dan jujur saja ketika saya terima CPNS bisa lolos SKD dan SKB, sama saja ya seperti Mas Agung. Jadi saya itu porsinya 60% SKB, 40%. Jadi lebih banyak SKB-nya, dan juga ada wawancara dan juga lisannya, itu posisinya online tapi ya diwawancarai oleh di profesor dari UM begitu. Intinya kita disuruh ngajar, ditanyai radikalisme dan lain-lain, sama saja sebenarnya dari Kemenak, kurang lebihnya sama. Nah, ketika saya lolos itu saya benar-benar untuk pertama kalinya saya membuktikan diri itu ke orang tua saya kalau memang saya merasa aku sudah seperti yang papa harapkan, lebih dari papa harapkan loh. Karena apa? Karena posisinya saya itu ketika tes CPNS sebenarnya juga hitungannya kayak main undi ya, nggak bener-bener greget kayak niat kepingin keterima, karena posisinya juga saya baru lulus. Saya pengennya coba ingin mengeksplor yang baru, tetapi memang rezekinya di sana. Jadi yang saya mau katakan, kalau memang Anda ya sekali lagi benar-benar niat pengen jadi ASN, maka ya lebih-lebihlah Anda mempersiapkannya dari segala sesuatu hal, entah itu mental, entah itu persiapan belajar, dan juga kalau bisa akomodasi uang kalau memang Anda jari jauh gitu. Itu Mas ya, jadi persiapan itu number one. Kalau pengen benar-benar sukses ya, nggak ada yang namanya ujuk-ujuk ya, Jack Ma aja pengen jadi begitu aja, ya begitu. Tapi gini Mas ya, ini jangan dikira sukses itu jadi ASN itu sebuah kesuksesan, enggak, tergantung kitanya. Ada yang merasa kita jadi ASN sukses, ya ada. Tapi juga ada orang yang menjadi guru ngaji itu juga sudah sukses. Ada yang juga merasa jadi YouTuber itu sukses. Jadi kesuksesan masing-masing orang itu kriterianya beda-beda. Jadi kalau apakah jadi CPNS satu-satunya cara untuk sukses? Tidak, tapi cuma sebagai salah satu saja gitu Mas. Biar enggak semuanya orang itu terkelabui bahwa jadi CPNS itu seolah-olah sebuah kesuksesan yang luar biasa, padahal sebenarnya itu masih jalan gerbangnya saja. Suksesnya apa? Ya kalau kita mendidik, kalau saya sebagai dosen yang mendidik mahasiswa saya menjadi calon-calon orang yang lebih hebat dari saya. Kalau misalnya mahasiswa saya lebih pintar dari saya, kemudian lebih dari saya, nggak jadi CPNS pun, entah nanti jadi usaha, ya itu menurut saya juga kesuksesan. Jadi tergantung dari versi masing-masing saja. Gitu, Mas. Ya, terima kasih Mbak Putri dan Mas Obi atas tanggapan yang telah diberikan. Baik, bagaimana para peserta? Apakah masih on? Ya, sepertinya yang disampaikan kedua pemateri kita hari ini, Mbak Putri dan Mas Obi, cukup membuat kita menjadi termotivasi, kemudian menambah wawasan kita bagaimana kesiapan mengikuti SKD, CASN atau CPNS. Baik, sebelum kita akhiri, kami mohon seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya, gambar video. Kita akan
ambil gambar dari Mas Zen mungkin ya, admin atau yang lain. Halo. Mas Zen. Ya. Mas Zen. Iya. Sudah bisa kita ambil gambar? Kan yang masih di bahkan dibuka videonya buat foto bersama. Iya. Monggo kami mohon untuk membuka atau mengaktifkan fasilitas videonya masing-masing. Mas Zen, halo? Masih proses. Oh ya. Nanti dihitung dari admin aja ya, Mas Zen. Siap. Bentar, untuk yang pertama 1. Sekarang yang kedua. Ampun. Sudah, Mas Zen? Sampun, Mas Zen? Tes. Nomor saya. Operator. Ya, halo? Sudah, Mas Zen? Pun. Apakah sudah selesai? Ampun. Oke, baik. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, sharing kita sore hari ini sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita masing-masing mendapatkan ridho dari Allah SWT. Saya Ahya Mujahidin, moderator pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan salam sukses dari saya, salam sehat, dan saya kembalikan ke Rekanita Fahma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujahidin, itu tadi teman-teman peserta Zoominar pada sore hari ini. Kami sampaikan terima kasih juga kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Mbak Putri dan Mas Agung Khairuddin. Semoga apa saja yang telah disampaikan tadi menambah pengetahuan dan ilmu kita, tips-tips dan sebagainya. Perlu kami informasikan juga bahwa minggu depan kita masih ada ngobrol-ngobrol santai yang akan membahas peserta Zoominar yang masih penasaran atau ingin tahu bagaimana sih TWK itu tips dan trik suksesnya. Ikuti terus di minggu depan NU Youth Inspiration bersama kami, Majelis Alumni PKPT IPNU IPPNU Universitas Negeri Malang. Baiklah, sekian untuk webinar kita sore hari ini. Saya Fahma sebagai pembawa acara berterima kasih dan mohon maaf apabila selama memandu acara
banyak sekali kurang dan kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tunggu kalian untuk hadir juga dan bergabung bersama kami minggu depan untuk membahas tuntas TWK bersama Youth NU Inspiration dan juga Majelis Alumni PKPT IPNI PPNU Universitas Negeri Malang. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kan berlalu, tapi tidak cintaku. Ia mau